Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bersama the one and only Novel Baswedan. Saya ingin mulai dengan mengutip perkataan Mas Novel dari beberapa media. Nanti mohon maaf ya Mas, kalau penyebutan novel dan novelnya muncul berbeda-beda. Maklum orang Minang jadi. Jadi saya mengutip ini sebenarnya dari beberapa media elektronik dan buku ini sekaligus buku biografi yang baik bercerita tentang masa kecil hingga berbagai peristiwa yang dialami Mas Novel. Saya mengutip kalimatnya begini Mas, berbuat jahat saja orang berani, masa berbuat baik tidak berani. Nah, ingat itu kalimat Mas Novel ya? Benar. Tapi setelah dibaca-baca, ternyata Novel Baswedan kecil itu penakut dan pemalu. Benar nggak? Baru kali ini. Benar nggak? Iya. Gue mesti jujur dong ya. Takutnya macam-macam. Takut main keluar rumah karena kalau keluar rumah takut nggak tahu jalan pulang. Siapa yang bilang itu? Takut sama Akamsi, anak kampung sini. Selalu dibelain oleh Bang Taufik Baswedan kalau diganggu karena selalu mengalah. Kalau diganggu diusilin, salah terus. Bahkan takut ke toilet, kata Mama Fatma waktu Mas Novel masih kecil. Benar nggak itu? Iya. Jadi profilnya tidak seberani yang dibayangkan orang saat ini dari kecil. Tapi profil penakut, pemalu itu tidak sesuai dengan kepercayaan masyarakat kita bahwa bayi yang lahir sungsang pasti pemberani dan nakal. Mas Novel kan sejarahnya lahir sungsang kan ya? Benar ya? Kalau baru tahu. Malah baru tahu lahirnya sungsang ya? Iya, betul. Ini cerita Mama Fatma, mamanya Mas Novel di buku ini. Iya. Jadi kalau orang di Indonesia kan percayanya kalau bayi lahir sungsang pasti pemberani, nakal, nggak mau. Malah kebalikan ya, penuh itu baik sama tidak selalu mengalah kalau diganggu Akamsi. Benar semua itu ya? Iya, ya begitulah. Gue nggak bisa kelak lagi gitu. Jadi bahkan sering diganggu sama Bang Taufik Baswedan ya, suka diiseng-iseng. Ya namanya anak-anak kan. Tapi gini Mas, pendiam, penakut, pemalu, walaupun pintar fisika dan matematika tentu tidak membantu untuk pemalu dan penakut. Nggak menolong ya, nggak cukup menolong gitu ya. Tapi pertanyaannya begini Mas, kok berani-beraninya anak orang selepas SMA dilamar? kan wah, habis gue. Kok saya sudah ini. Itu dari mana datang tiba-tiba keberaniannya? Padahal kan kalau dilihat ya foto waktu muda dulu ganteng begini. Tapi kenapa ini ya buru-buru ya, langsung begitu Mbak Emil tamat sekolah langsung dilamar. Jadi penakut, pemalu, ngelamar anak orang. Mbak Emilnya gitu Mas. Langsung. Mbak Emil langsung shock atau gimana ya? Gembira. Ini pokok ini kayaknya. Nanyanya ke saya kan? Iya. Wah.
Nah, itu mengejutkan ya pasti, walaupun gembira ya, tapi wah, mengejutkan tiba-tiba ini. Iya, iya. Memang dulu itu udah apa namanya di kampung saya itu kan banyak cerita-cerita hantu. Dulu masa itu kan ada cerita nenek lampir apa. Jadi memang kesan itu dibuat menakutkan sehingga yang akhirnya saya waktu kecil mengalami saat-saat yang menjadi penakut. Oke. Dan alhamdulillah setelah perjalanan waktu setidak-tidaknya sejak kelas 3 SMP saya sudah mulai belajar mandiri. Bisa pergi sekolah sendiri ya. Bahkan jadi tukang ini ya, tukang bangunan kerja sendiri dan lain-lain. Dan saya berangkat sendiri. Ya. Nah, itu bagus. Karena apa? Setelah saya lihat di belakang sini, maksudnya belajar dengan pengalaman itu, bahwa ternyata anak kalau bisa belajar berusaha, belajar mandiri, itu membuat kepercayaan dirinya lebih baik, membuat berani mengambil keputusan. Nah, puncaknya tadi itu, berani ngelamar langsung itu. Itu beliau Mbak Emil tamat SMA, di Mas Novel sudah tamat akpol ya? Udah tamat ya? Ya, saya kenal itu kelas 1 SMA kali ya. 1 SMA. Pertama kali tahu, tapi kan belum boleh dilamar, usianya masih di bawah umur. Kemudian saya tugas 4 tahun kemudian, saya punya kesempatan beberapa kali pas datang ke Surabaya, Sidoarjo. Setahun setelah lulus SMA saya lamar. Waduh. Nah, biar cepat. Laki-laki paling berani itu adalah yang melamar pujaan hatinya ya. Betul-betul luar biasa keberanian itu. Tapi kalau dibaca biografi, salah satu yang mendidik untuk berani tegas kan ibu ya, Mama Fatma. Ya. Ibu saya itu disiplin orangnya, disiplin keras. Dan juga berangkat dari... Terutama masalah kejujuran. Bermasalah soal kejujuran itu masalah yang serius sekali. Ya. Ya, bahkan kan itu tergambar dari ketika mau lulus akpol, ada orang yang coba-coba mendekati Mas Novel kan. Nawarin kalau mau lulus, standar lah kalau mau masuk akpol. Oh, itu daftar ya? Tiba-tiba ada malaikat tanpa sayap datang, nawarin, bisa meluluskan. Lalu Mas Novel bilang, nggak bisa. 1, karena alasan miskin juga. 2, karena nggak mau masuk di Sogo. Waktu itu, hal yang menarik kan sebenarnya, Mas Novel sudah lulus ya? Di kuliahan ya? Di belum. Saya lagi proses untuk penyelesaian PMDK, pendaftaran. Cuman peluang itu besar saya untuk bisa selesai untuk dapat PMDK. Cuman saya memilih untuk ambil di akpol waktu itu. Tentunya yang dorong ibu saya yang paling utama. Itu Mas? Kan kehidupan mandiri itu. Tiba-tiba kan ceritanya Mas Novel disuruh pergi ulang tahun teman. Nggak punya celana panjang. Terus nggak pede, kata mama pergi aja. Tapi tiba-tiba sepulang dari ulang tahun itu, ingin kerja jadi kuli untuk mengumpulkan uang. Sebenarnya apa sih peristiwa yang terjadi di ulang tahun itu, Mas? Sehingga tiba-tiba ingin ngumpulin uang, ingin mandiri, jadi kuli begitu. Apa sih peristiwa? Iya, sebetulnya waktu itu memang saya memahami keadaan orang tua saya yang sedang sulit ya. Dan tentunya saya juga sebagai anak kan ingin berbuat sesuatu. Tapi nggak ngerti mau kerja apa, masih seusia itu. Saya melihat tetangga saya yang bekerja sebagai tukang bangunan, saya datangi. Bisa nggak saya kerja sama kamu? Dia heran, kamu jangan main-main. SMP kan? Tapi saya pikir saya coba.
Tapi di situ pengalaman yang bagus. Akhirnya saya pikir saya bekerja sebagai keneknya tukang. Dan ternyata pekerjaan itu membuat saya sukses malu. Karena ternyata tempat saya bekerja untuk jadi bertukang itu di tempat di mana teman-teman saya sekolah banyak tinggal di situ. Waduh, nggak ngerti saya mau menyembunyikan muka di mana. Nah, tapi yang bagus ini, saya kemudian menyadari bahwa betul mendidik mental. Karena saya merasakan waktu itu di mana kalau sedang ada kesusahan ekonomi biasanya minder. Nah, minder ini belakangan setelah saya pelajari sama sombong ini sama sebenarnya. Minder itu karena ada kekurangan, ada kelebihan dari sombong, Pak. Dan kemudian ketika saya merasakan malu tadi, saya seperti sedang menghancurkan keminderan dan kesombongan saya dalam hati. Ya karena ya kan sulit juga ya, tapi alhamdulillah akhirnya saya menjadi tidak terlalu pemalu lagi. Sedikit demi sedikit ya gitu kan. Pertanyaannya, Mas, walaupun sudah lulus Akpol adalah kan miskin ya. Walaupun sudah mulai bisnis ya. Kok Mbak Emil mau sih? Wah, Mbak Emil, istri saya itu begitu lihat saya waktu itu langsung tertarik dia, naksir. Itu klaim saya. Dia ada di depan saya ini sekarang. Kalau dilihat fotonya, memang ganteng waktu muda. Aduh, ya, luar biasa, Masya Allah. Ya. Luar biasa itu Mbak Emil. Ya, menarik sebenarnya cerita-cerita itu, tapi ada satu hal, Mas. Ini saya tiba-tiba menemukan rahasia masa lalu. Novel Baswedan yang dikenal jujur dari anak-anak buahnya di Bengkulu, advokatnya, keluarganya, teman-temannya bilang, bahkan gurunya saya baca, ini anak dipekerti, orangnya nggak suka ribut, tidak nakal gitu-gitu. Semua baik rata-rata. Tapi saya menemukan sebuah kejahatan yang luar biasa. Saya pernah menemukan kasus Mas Novel pernah menyogok seseorang. Apa itu? Waktu mau pindah dari polisi ke KPK, Mas Novel mendatangi Mama Fatma, lalu mengambil minyak ngurut mamanya, lalu kemudian terjadilah transaksi. Nah, saya mau pindah ke KPK. Bukankah itu sejenis gratifikasi? Benar itu, Mas. Sangat ingin meminta restu orang tua ya untuk melakukan segala hal. Iya, ya memang benar. Memang waktu itu saya memahami, terutama ibu saya setelah bapak saya sakit sejak saya SMP, sejak saya SD bahkan. Itu ibu saya yang banyak bekerja dan saya betul-betul menghargai dan menghormati hal itu. Dan saya tentunya ketika mengambil keputusan suatu langkah yang itu akan berimplikasi lah ya dengan perasaan ibu saya harus bicara benar-benar dari hati ke hati dan kemudian menjaga agar tidak ada rasa yang tidak enak begitu. Nah, rasa yang biar enak itu dipijitin dulu caranya. Kelemahannya diketahui ya. Kelemahan Mbak Emil apa, Mas Novel? Kalau Mas Novel mau nyobok, saya sebetulnya mau menjawab. Hah? Saya sebetulnya mau menjawab, tapi dia ada di dekat saya sekarang. Susah jawaban saya ini. Jangan, kita tunda lah nanti. Nanti kalau kondisi sudah normal, kita tongsengan di KPK. Kita ceritain, gosipin Mbak Emil khusus. Jadi, sebelum kita masuk ke hal-hal penting, saya ingin kasih kuis. Waduh. Ada satu pernyataan dari
Mas Hafiz Baswedan atau Mas Taufik Baswedan, saya lupa salah satu di antaranya. Mbak Hilda juga turut mendukung pernyataan ini. Saya hanya ingin membuktikan bahwa mereka itu salah saja. Mereka menyatakan karena pengalaman jadi kuli bangunan, bisnis material bangunan, jangan tanyakan ke Novel Baswedan soal harga-harga material bangunan. Saya ingin buktikan hari ini, Mas. Meskipun pasti alasannya ya sekarang saya tidak tahu karena kondisi mungkin harga naik. Saya ingin tanya, harga satu sak semen berapa sekarang, Mas? 50.000. Harga pasir satu truk? Satu truk itu 1,2 atau 1,3. Tergantung ukuran truknya. Tergantung jenis pasirnya. Oh, tergantung jenis pasirnya. Pasir yang paling baik apa? Berapa kira-kira harganya? Kalau di Jakarta mungkin untuk truk engkel gitu 1,7 ya, 1,6. Betul. Ini orang-orang yang tidak lupa masa lalu ini. Jadi banyak hal yang saya temukan yang menarik soal Mas Novel Baswedan. Salah satu cerita menarik soal hidup susah dan segala macamnya. Ada persinggungan luar biasa sih. Mungkin Mas Novel lupa ini ya, tapi diceritakan oleh Mama Fatma, mamanya Mas Novel, bahwa dari dulu saya tidak tahu cita-cita Novel Baswedan itu persisnya apa. Tapi dulu ada satu karnaval katanya, 17 Agustusan kayaknya. Iya. Tiba-tiba dikasih baju polisi, kasih baju tentara nggak mau. Yang maunya Mas Hafiz, Mas Novel mau baju polisi. Polisi, betul. Nah, dipakai itu dan ternyata lulus Akpol, di mana orang tidak nyangka. Memang Novel itu pintar IPA, matematika dan fisika. Tapi lulus Akpol tuh ya, masa sih? Ternyata lulus begitu. Nah, saya agak curiga sebenarnya waktu itu nggak niat-niat betul jadi polisi. Karena mungkin ketahuan Mbak Emil sukanya yang ganteng dan berseragam, jadi masuk dan lulus. Itu. Saya kenal sama Emil justru setelah jadi polisi. Oh, setelah jadi polisi? Setelah lulus dari polisi, lulus pendidikan. Kenapa dia, Mbak Emil ini ya, melanggar lalu lintas atau apa? Ketangkap atau gimana? Kenalnya bagaimana? Enggak. Karena waktu itu saya sedang latihan tugas ke daerah Mojokerto. Kebetulan Emil itu sama keluarganya sedang berkunjung ke Mojokerto. Dan pada kesempatan tertentu saya sempat melihat, waduh ini menarik juga nih gitu kan. Saya tanya sama teman saya, itu siapa, rumahnya di mana? Saya datangi besoknya. Beneran? Ketemu orang tuanya, ngobrol-ngobrol. Beneran? Betul-betul baru sesimpel itu. Datangi, ya kan harus kenal keluarganya, lihat, tanya. Tapi karena masih kelas 1 SMA kan belum boleh, tunggu. Dahsyat. Sepertinya dimulai dari sana. Walaupun saya tahu ada kisah kenapa Mas Novel dikenal berani. Kalau versi Mas Taufik Baswedan dan beberapa orang lain ya, dulu pernah tugas di Aceh, lalu tiba-tiba hampir tertembak lewat di rambut, dan tiba-tiba merasa bahwa hidup saya ini sekarang bonus, sehingga kemudian mau mengabdikan hidup untuk kebaikan. Nah, itu titik balik yang sangat penting ya. Tapi kayaknya nekat melamar anak orang baru kenal itu jauh lebih berani itu. Saya bisa pingsan itu. Mas Novel. Tapi itu bisa begitu tuh dimulai dari kemandirian. Jadi kalau dulu saya tidak pernah belajar bekerja, tidak pernah belajar untuk bisa mandiri, mencari uang sendiri, tidak pernah menunjukkan untuk bagaimana bisa berani mengambil keputusan, melangkah. Mungkin barangkali saya juga nggak akan pernah mengambil langkah begitu. Itu pendidikan yang bagus itu saya kira. Walaupun sekarang jarang kan anak SMA kerja itu jarang. Jarang. Padahal itu bagus. Semuanya game sekarang.
semuanya games, Roblox dan segala macamnya, pusing kita. Ya. Saya kerja intens itu sejak kelas 1 SMA. Itu saya berangkat sekolah jam 6 pagi ya. Terus masuk sekolah jam 6, artinya berangkat setengah 6. Terus kemudian jam 1 saya pulang dari sekolah. Setengah 1 gitu ya. Jam 1 itu saya sudah mulai bekerja dan saya pulang ke rumah jam 9 malam. Itu tiap hari begitu. Untuk Sabtu dan Minggu saya tetap bekerja walaupun tidak sekolah kan, tetap bekerja. Jadi waktu maksimal begitu. Waktu-waktu bermain saya itu justru ketika saya punya waktu pulang lebih cepat dari pekerjaan. Terus kemudian saya di Pasar Johar Semarang, itu waktu itu banyak orang jual buku bekas, taruh di bawah. Saya duduk di situ, jongkok di situ cari buku-buku yang soal fisika matematika, itulah mainan saya. Karena dianggap bingung nggak ngerti hobinya apa. Karena memang Mama Mas Novel kan betul-betul fokus juga ke ngajarin dari kecil soal matematika dan fisika ya. Ya, itu betul. Yang kemudian mempengaruhi. Mungkin juga ada pengaruhnya dengan ketelitian menyelidiki perkara, Mas. Karena menurut penelitian ya, orang-orang IPA itu jauh lebih hebat dalam ilmu hukum dibandingkan orang IPS. Ini sorry anak IPS, saya tidak maksud menyinggung, ini penelitian. Dan mungkin itu contoh hidup soal kemampuan IPA itu ya. Saya gini bahwa saya memahami itu setelah sekian lama gitu ya. Karena pertama kali saya sekolah hukum, itu bisa dibayangkan saya orang eksak, tidak suka menghafal, membaca juga malas-malasan gitu kan. Kemudian harus dihadapkan dengan buku yang banyak. Wah, kacau saya pikir, salah jurusan ini kan. Tapi saya harus membuat siasat bagaimana caranya. Kawan-kawan saya banyak membaca sesuatu dan cepat hafal. Saya harus membaca lebih banyak lagi daripada mereka. Akhirnya saya harus siasati, saya nggak hafal, tapi setiap hal saya akan berupaya mengerti. Yang kedua, saya berupaya untuk tidak membiarkan diri saya tidak mengetahui satu hal sampai besok. Hari itu harus selesai. Saya tidak tahu satu hal apa, saya selesaikan hari itu harus dapat. Nah, komitmen itulah yang saya bangun terus. Dan saya harus selalu Tunggu Mas, ini karena mungkin didengar oleh anak-anak muda, ada dua hal. Satu, berupaya mengerti suatu masalah. Betul. Tidak menghafalnya. Tidak hanya menghafal ya. Karena menghafal saya sulit. Menyelesaikan masalah sampai tidak berganti hari. Ya, dua hal itu ya. Betul. Menarik ini. Menyelesaikan itu bukan hanya menyelesaikan saja. Contohnya ketika ada satu istilah, saya tidak tahu itu istilahnya itu apa, atau istilah itu pengertiannya seperti apa. Saya akan cari tahu sampai saya mengerti hari itu, tidak nunggu besok. Berarti anak Erpul RPK Erpul ya? Apa itu? Apa buku pintar itu loh? Dulu kan ada buku pintar besar itu ya. Iya. Mau tahu sesuatu kan cari itu. Iya. Tapi jangan-jangan juga carinya di pasar tempat toko buku itu. Jongkok dapat gratisan ilmunya. Saya suka baca-baca di situ memang. Berhutang kan harus bayar tuh. Berhutang dong sama orang toko buku itu. Mas. Kadang jongkok sampai berjam-jam tapi nggak beli. Poin-poin itu saya pikir akan sangat bermanfaat untuk banyak anak muda, generasi muda kekinian. Saya ingin coba beralih topik, semoga juga didengar oleh banyak anak muda. Kita tidak terlalu peduli lagi dengan orang-orang tua, apalagi yang korup gitu ya. Saya ingin kasih slide ini, Mas. Lalu bisa nggak Mas menceritakan separah apa orang-orang ini sesungguhnya? Ini ada slide. Ini masih Mas Novel. Nah, ini ada berita Mas, di balik setiap koruptor ada cerita soal wanita simpanan. Oh, ya. Politikus itu punya 100 wanita simpanan. Nah, ini kejadian di Cina, yang tadi di Indonesia. Ketahuan saat terjerat kasus korupsi. Jadi banyak sekali. Di Indonesia kan beberapa peristiwa, Mas, itu berkaitan dengan
Ya. relasi antara korupsi, tentu dengan uang banyak, perempuan simpanan, Ya. baik itu hanya sebagai tukang simpan uang dan segala macamnya. Sebenarnya selain akhlak buruk ini, akhlak buruk apalagi sih yang mendominasi para koruptor kita, Mas? Nggak usah sebut nama, Mas, supaya tidak. Ya. Apa sih supaya Begini. jadi pelajaran bagi generasi muda? Apa Betul, saja betul. yang jadi tabiat mereka? Ya, memang begini, udah Ferry. Karena perilaku koruptor. Saya dulu pernah melihat suatu keluarga yang saya melihatnya itu hidupnya seperti hebat gitu. Pejabat, anak-anaknya cantik-cantik, yang perempuan, yang laki ganteng-ganteng. Bahkan saya waktu itu berpikir, kenapa? Dengar loh Mbak Emil. Sudah saya ceritain dia, jadi sudah aman. Waktu itu, Ya. saya berpikir alangkah bahagianya keluarganya itu. Yang belakangan ini saya menyadari bahwa ternyata pejabat itu memang perolehan hartanya kemungkinan besar bisa dikatakan dari hal yang ilegal atau korupsi lah gitu. Ya. Dan ternyata setelah semakin saya besar, saya semakin melihat bahwa semuanya hancur. Keluarganya berantakan, ada yang narkoba, bahkan ada yang meninggal overdose, segala macam. Tidak ada satupun yang sukses. Saya ingin menggambarkan bahwa betapa uang hasil kejahatan, hasil korupsi, itu hanya akan menjerumuskan keluarga. Atau dibalik lagi begini, apakah ada orang yang sukses yang dulunya orang tuanya koruptor atau orang yang bermain korupsi besar? Saya kira belum pernah saya melihat. Dari pengalaman saya melakukan penggeledahan, penyidikan dan lain-lain, saya melihat ketika orang berbuat korupsi, dia mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar, maka perilakunya pun jadi kacau. Yang pertama begini, orang mendapatkan suatu uang yang tidak normal, maka pola hidupnya berubah, mengikuti uang yang dia peroleh. Ketika dia mau kembali kepada pola hidup yang normal, dengan uang yang diterima dengan semestinya, sudah sulit sekali. Sehingga dia harus berbuat korupsi lagi. Padahal ketika sudah berbuat korupsi begitu, dia akan bertemu dan berkumpul dengan orang-orang yang berpraktik serupa. Yang orang-orang itu akan membawa kepada pola hidup, kebiasaan hidup yang tidak baik, yang jelek. Dan akibatnya dia juga mengikuti kebiasaan-kebiasaan itu. Yang terjadi ya tadi, hampir kebanyakan lah saya katakan, koruptor selalu bermasalah dengan masalah selingkuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Mungkin barangkali perempuan. Wah. Ya, benar itu. Itu sampai seperti itu. Sama banyaknya hancur. Ya? Sama banyaknya apa perangai menyimpangnya itu, atau memang laki-laki belum pernah saya ukur itu. Wah, tapi itu yang terjadi. Padahal kalau kita lihat pola hidupnya sepertinya kaya raya, hidupnya wah ini orang bahagia dengan kekayaannya itu. Ternyata tidak. Saya belum pernah melihat koruptor yang kaya hidupnya bahagia keluarganya. Belum pernah saya lihat. Sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif itu, mereka sedang mendapat kesusahan yang luar biasa. Dan uangnya itu justru menjadi penyakit buat dia yang berat sekali untuk dia selesaikan. Itu yang sering saya lihat. Dan saya kira mungkin udah Ferry juga pernah melihat hal yang serupa. Ya. Kalau di riset juga itu sebetulnya terlihat sekali dan nampak sekali itu. Minimal dia tidak bahagia melihat orang lain bahagia. Iya. Mas, ada satu pernyataan Mas Novel yang menarik ya, dengan figur koruptor yang orangnya tidak bahagia, terjebak dengan satu kasus ke kasus yang lainnya, berkelompok dengan para tikus yang sama gitu ya. Tikus itu kan ya berkumpul sesama tikus ya.
Iya, iya. Ada satu perkataan yang menarik dari Mas Novel. Koruptor itu adalah teroris sebenar-benarnya. Nah, itu menarik. Saya kalau tidak salah saya mengutip ini dari kompas.com atau Kompas TV ya, perkataan ini. Nah, itu menarik bagi saya karena seorang Novel Baswedan ini kan hampir tiap tahun, mungkin tiap bulan ya, tidak tahu saya, hampir tiap saat diteror. Saya bacakan kasusnya, Mas. Saya juga punya pengalaman yang agak heran saya dengan teman-teman KPK dan Mas Novel. Kasus ditabrak di Buol. Iya. Hampir ditabrak, nggak sampai hampir tertabrak di Buol. Ya. Lalu berhasil nangkap subuh-subuh ya. Iya. Itu Mas, saya kan penelitian dengan teman-teman Pusako ke Buol. Mencari tahu apa obstruction of justice yang seperti apa yang dilakukan terpidana waktu itu. Iya. Sekarang dia sudah terpidana. Ada satu hal yang saya pikir, ini Mas Novel dapat teror dari pelaku, dapat teror juga dari proses. Apa itu prosesnya? Buol itu Mas, saya lupa mendarat di kota mana ya? Kota besar, Manado atau mana ya? Palu ya? Atau Gorontalo. Saya mendarat di salah satu kota dan kita jalan itu melewati hutan kan? Ya, hutan, laut begitu ya, gelap. Dan kebetulan itu Mas kita karena pesawatnya siang sehingga mau menuju Buol itu malam dan terjebak longsor. Lalu terpaksa jam 11 malam baru menuju Buol dari sebuah perkampungan yang gelap gulita. Dan ada wilayah curam gitu ya. Kalau kita belok sedikit jurang itu Mas, kiri kanan. Gitu. Persis ya begitu ya lokasinya. Ya, betul. Itu kan juga teror ya, nangkap itu orang malam-malam buta harus ngebut bawanya. Kalau meleset itu kolaps gitu. Meyakin kalau Mas Novel berani dengan pengalaman hidup, dengan pelajaran dari keluarga, itu meyakinkan teman-teman lain untuk ayolah kita ini berjalan di jalan yang benar, Tuhan menolong kita, Allah bersama kita. Itu gimana ceritanya? Saya itu sempat bilang berapa kali ke supir, Bang, pelan Bang, pelan. Saya agak penakut ketinggian dan kemudian dia tidak cocok jadi penyidik KPK sebenarnya. Itu apa yang dilakukan Mas Novel untuk meyakinkan tim? Kan sebenarnya kalau di KPK rata-rata kawan-kawan sudah pada punya pengalaman dan keberanian yang cukup lumayan lah gitu ya. Jadi kalau hal terkait dengan itu paling-paling hanya saling menguatkan. Saya juga kalau dibilang berani kadang-kadang juga takut juga, nggak berani terus. Kadang-kadang perlu dikuatkan sama kawan-kawan juga. Nah, hal ini yang penting sebenarnya. Dan saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan, baik agama, dan tentunya kepada yang Muslim, tapi yang kepada agama lain juga saya sampaikan hal yang sama. Saya bilang bahwa kalau kita mau berani dengan sebenar-benarnya, maka kita harus punya gantungan yang paling kuat. Logikanya kalau kita berani dengan orang, kita punya orang di belakangnya kita yang lebih hebat dari yang kita beranikan, itu nggak ada masalah kan. Tapi bagaimana kalau kita berani dengan sesuatu yang rasanya kalau di pengalaman kita nggak ada yang lebih hebat dari dia. Nah, ini kita hanya akan bisa berani kalau kita punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa atas segala sesuatu dan betul-betul tidak ada yang luput dari perhatiannya. Selesai, tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Bahkan ketika yang di Buol itu, kondisi penangkapan itu sempat lepas yang kita mau tangkap. Dan kemudian datang orang-orang yang mengawal dengan senjata tajam. Sudah menyabit-nyabitkan di depan arah kami. Dan waktu itu sebenarnya saya nggak bawa apa-apa. Tapi saya maju, saya kejar orangnya, malah orangnya lari. Padahal saya nggak bawa apa-apa.
Tapi konteksnya bukan sekedar itu, bahwa saya mau sampaikan bahwa modal keberanian yang paling kuat adalah ketika kita punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahwa Tuhan kita tidak lalai atas sedikit pun hal yang ada pada kita, saya kira nggak ada yang perlu ditakutkan. Bahkan nggak boleh takut. Iya, benar. Itu tauhid yang sangat baik. Saya ingin ceritakan keberanian dengan gambaran seperti itu muncul. Ini menarik ya. Mungkin kalau dibaca sejarah Mas Novel pernah hendak dikriminalisasi di kasus Bengkulu, dijemput paksa malam hari, motor ditabrak ketika di Buol, hampir tertabrak, luka ringan, gitu ya. Yang ternyata setelah diperiksa dokter cukup serius juga ya. Motor ditabrak lagi menuju kantor, Oktober 2016, penabraknya lari. Ketika itu dari Wisma Gading Permata menuju kantor. Lalu dikutip mobil, mungkin entah berapa kali. Mobil ditabrak truk hingga masuk jurang di Dompu, NTB. Nggak tahu, itu laka tunggal. Laka tunggal ya. Oh, tidak termasuk ini ya. Lalu kemudian ada kasus yang paling baru, tidak baru juga, mungkin lebih banyak dari itu ya, disiram air keras. Bahkan menurut catatan buku ini ada berbagai serangan teror gitu, dituduh memberikan keterangan palsu, dituding memperlakukan tersangka dengan kasar, dituduh merekayasa keterangan dan menekap saksi, dituduh mengancam tersangka, dituding dibiayai asing. Wah, enak nih dibiayai asing. Diminta berhenti dari penyidik KPK, dituduh merekayasa kasus IKTP, dicurigai menerima dana bantuan hukum ilegal, dituduh mengambil alih rumah kontrakan di Bandung, dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Banyak sekali tuduhannya, Mas. Apa yang membuat Mas Novel ya? Kan satu, yakin Allah bersama orang baik, tujuan baik. Apa sih selain itu yang betul-betul saya kalau saya baca, saya kayaknya nggak kuat ya merasakan tekanan luar biasa itu. Apa sih yang kemudian membangkitkan Mas Novel, saya harus bertahan nih, sampai bahkan memilih pindah pekerjaan dari polisi menjadi penyidik KPK. Apa sih Mas di balik cerita itu, kisahnya? Iya, begini. Yang pertama, awal mula dulu ketika saya menjadi Kapolsek, saya tugas di suatu daerah di tepi hutan lah gitu. Sehingga saya punya waktu agak luang sampai saya jalan ke daerah yang tepi sekali di hutan. Saya bertemu dengan rakyat masyarakat di sana dan saya lihat sendiri betapa kesusahannya mereka karena illegal logging waktu itu di sana. Oh iya. Dan itu saya lihat saya masih bujangan gitu ya, masih single. Dan ketika saya melihat mereka, saya bilang, apa yang bisa saya lakukan untuk kalian? Saya Kapolsek, saya katakan begitu. Mereka bilang illegal logging di sini sudah demikian luar biasa. Akibatnya tanah sudah yang seharusnya bagus tanami menjadi gersang. Air sungai yang tadinya debitnya bagus untuk ngangkut hasil kebun ke pasar, sekarang debitnya berkurang sehingga dia harus sewa kendaraan. Dan banyak hal lagi yang saya lihat betapa mereka hidupnya itu sangat, mungkin sangat miskin gitu ya. Bahkan anaknya pun rasanya jarang ada yang sekolah di sana waktu itu. Itu tahun 2000-an ya, tahun 2001 rasanya. Ketika saya melihat begitu, saya janji sama mereka, oke, saya janji saya akan melakukan hal yang sungguh-sungguh soal ini. Tapi ternyata janjinya begitu berat, karena begitu saya mulai melakukan tindakan atas hal-hal itu, saya diserang balik, dimusuhi, dan banyak hal yang mendapat kesusahan-kesusahan. Bahkan
Saya sampai pernah beberapa kali pulang dari kantor atau pulang dari pekerjaan ke rumah, saya tidur di kamar telungkup sambil nangis. Tapi nggak ada yang tahu waktu itu. Kalau tahu malu juga, udah di Bengkulu. Saya sampai nangis, saya pikir ini kalau saya ngadepin begini semua, betapa susahnya. Apakah saya bisa? Apakah tidak sebaiknya saya berhenti saja untuk memperjuangkan hal begini-begini? Tapi ketika saya pikir-pikir lagi, orang yang sedang kesusahan tadi itu tentunya jauh lebih menderita daripada yang saya rasakan sekarang ini. Waktu itu ya. Oleh karena itu saya pikir enggak lah, saya pikir saya harus tetap berjalan terus. Nah, hal itu pelajaran pertama kali yang saya jadikan titik tolak gitu untuk saya terus berani berjuang. Dan ternyata memang nggak mudah. Tantangannya banyak, walaupun kawannya juga banyak. Akhirnya kita berkawan dengan orang yang baik-baik kan gitu. Nah, begitu berjalan selanjutnya, hingga pada masa tertentu saya belajar agama dengan lebih baik. Saya memahami bahwa ternyata memperjuangkan kebaikan itu adalah suatu nilai yang sangat luar biasa. Menolong orang yang kesusahan itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya menjadikan itu menjadi fokus. Walaupun kalau kita lihat, menolong orang, berbuat kebaikan yang besar, itu resikonya sangat besar. Kita lihat, para pejuang-pejuang kemerdekaan rata-rata mendapat kesusahan. Kita lihat, kalau zaman nabi kenabi-nabian, para nabi mendapat kesusahan, bahkan dibunuh dan lain-lain. Ketika kita membawa ke sana, ternyata kesusahan-kesusahan itu benar ada terjadi. Tapi pertanyaannya, kesusahan itu kita hindari atau kita lihat sebagai hal yang harus kita hadapi. Ternyata kalau kita belajar agama benar, kesusahan itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah ketika kita melihat sesuatu, kita berpikir dengan otak kita, dengan perspektif dunia. Kita ingin dapat senang dan lain-lain. Tapi kalau kita kemudian berpikir bahwa segala hal kesusahan itu akan dibalasi dengan kebaikan oleh Tuhan kita, terus kita melihat bahwa segala kesusahan itu justru menjauhkan kita dari berbuat jahat, membuat kita banyak berdoa. Segala kesusahan yang kita hadapi itu hanya kita rasakan susah kalau hati kita berpikir susah. Bagaimana kalau orang mendapat kesusahan tapi hatinya bahagia? Kan kita sendiri yang mengatur. Nah, akhirnya saya berpikir, kalau begitu, pada dasarnya kita tidak terlalu harus risau dengan kesusahan. Yang kita risaukan adalah apakah kita merespon kejadian itu dengan salah sehingga kita menjadi merasa susah. Dengan begitu tidak ada kesusahan. Sampai sekarang pun ketika saya mata satu saya tidak bisa melihat sama sekali. Kanan 40-50%, kadang lihat udah, kadang nampak, kadang tidak tampak. Saya nggak pernah merasakan susah untuk apa. Bahkan saya harus berpikir bahwa segala hal yang nampak susah, saya harus atur hati saya bahwa saya sedang bahagia, sedang senang. Jadi kita tidak terpengaruh dengan faktor dari luar, faktor diri kita. Faktor dari luar tidak bisa kita pengaruhi. Faktor dari diri kita yang kontrol, selesai. Kalau kita suruh pengaruh-pengaruh di luar untuk berubah, effortnya terlalu besar dan mustahil bisa kita atur. Tapi kalau kita atur diri kita sendiri, di luar mau seperti apapun, selesai. Sama seperti ikan. Mau seasin apapun, dia tetap tidak ada masalah. Karena dia mengatur dirinya, tidak mengatur airnya. Selesai jadi masalahnya. Dan satu lagi udah. Ya. Saya pernah bicara dengan beberapa rekan. Bahwa pada dasarnya kalau kita melihat kita hidup, itu pandangan bahwa andaikan hidup itu adalah mobil pick up yang berjalan dari suatu tempat ke tempat lain. Kalau mau enak, hidup mau enak, jangan bawa beban, jangan bawa muatan. Kita bisa jalan kenceng, jalannya nyantai, resikonya rendah, mau manuver-manuver bisa. Kalau bawa beban, semakin berat bebannya yang kita bawa, maka speednya, kecepatannya semakin rendah. Jalannya semakin sulit, resikonya semakin tinggi. Tapi tahukah kita
bahwa yang mendapat bayaran setelah sampai di tujuan adalah yang bawa beban. Yang kosongan nggak bawa apa-apa, selesai. Nggak dapat apa-apa. Jadi saya kira semuanya mesti disyukuri. Gitu udah. Wah. Itu ilmu hikmahnya tinggi. Mobil pick up pun bisa dijadikan ilmu hikmah. Saya speechless saya. Oke. Kembali ke soal teror, Mas. Dengan keyakinan bahwa Mas Novel harus menghadapi semua teror yang ada. Di satu sisi kan sebagai aparat penegak hukum, bagaimanapun pelaku teror harus diadili. Ya. Saya ingat satu peristiwa, sebenarnya saya sedang di Singapura waktu itu. Saya sempat berkontak dengan salah satu penyidik dekat Mas Novel, kita kasih tahu, tapi karena saya sedang bawa istri dan anak, saya bukan takut bertemu Mas Novel, tapi takut pulang nanti orang malah melihat anak istri. Saya bilang saya di sini saja. Teman itu bilang ayo lihat Mas Novel, tapi ada satu peristiwa yang saya dapat cerita dari itu, Mas. Bahwa setelah dirawat di rumah sakit di Singapura itu, ada seorang pejabat bintang 4. Institusinya tidak perlu disebut, biar orang datang, tapi teman ini bilang, Mas Novel hanya mau bertemu 1 lawan 1. Tidak ada bohong di antara kita. Iya. Oke, dia terima, dia bertemu Mas Novel 1 lawan 1. Bertemu, bukan 1 lawan 1, bertemu tatap muka, Mas Novel dan dia. Lalu cerita, dan dia sambil memeluk Mas Novel menyampaikan, lillahi ta'ala, saya tidak terlibat dalam upaya penyiraman Mas Novel. Ada nama Tuhan yang dia bawa di sana. Mas Novel percaya itu, dia tidak terlibat? Gini, udah. Kalau kita mau masuk ke hal itu, percaya tidak percaya dengan orang sulit ya. Karena pada dasarnya kita juga tidak boleh percaya penuh dengan siapapun. Ya. Termasuk udah dengan saya juga tidak boleh percaya penuh. Ya. Artinya ada sisi kontrol di sana. Tetapi ketika seseorang berbicara dengan nama Tuhan, maka saya sementara mempercayai. Konteksnya begitu. Tapi terlepas dari apakah yang bersangkutan menyampaikan benar apa tidak, itu resikonya dia yang bersangkutan. Bahkan ketika hari pertama saya diserang dengan air keras di wajah saya, dan saya masih di UGD, belum dirawat dengan lebih jauh. Saya ditanya sama kawan-kawan, saya bilang, saya maafkan pelaku. Siapapun pelakunya, saya maafkan. Yang kedua, apapun yang terjadi dengan diri saya terima. Waktu itu udah, saya mengira muka saya hancur. Saya mengira. Yang kedua, mata saya dua-duanya buta. Saya mengiranya begitu. Karena tetangga saya yang saya tanya di mana, matanya Pak Novel putih dua-duanya. Dia sambil nangis bilang begitu. Dan saya senyum. Kenapa saya harus nangis? Tidak ada masalah. Apakah menjawabnya jadi susah? Tadi saya katakan. Susah itu kan diri kita yang ngatur. Kita mau susah mau tidak tergantung kita, bukan tergantung keadaan di luar kita. Nah, dari situ kemudian, kenapa saya merespon begitu? Yang pertama, saya ingin dong dapat pahala yang banyak, insya Allah. Yang kedua, saya tahu kalau saya kemudian membawa itu dalam suasana kebatinan saya yang tidak stabil, maka saya tidak mungkin untuk bisa berjuang apapun ke depan. Saya akan menjadi orang yang cacat. Tapi kalau saya tidak masukkan dalam hati itu, santai saya. Seperti sekarang, perkara tersebut dituntut 1 tahun, saya tidak ada masalah gitu. Cuman ketika ada proses-proses yang dijalankan dengan janggal, dengan tidak jujur, dengan hal yang tidak benar, saya harus melawan karena saya merasa saya punya kewajiban untuk menentang setiap kedoliman atau setiap hal yang tidak benar.
Jadi kalau saya tidak mendudukkan di perspektif tadi, udah mana mungkin saya bisa merasa penting untuk melawan. Yang ada saya akan, ya sudahlah, saya diam, saya gini-gini. Tetapi ketika saya melawan, pertanyaannya untungnya apa? Untungnya bukan untuk membela kepentingan pribadi saya. Orang itu mau dihukum 100 tahun pun saya tidak untung. Orang itu mau dibiarkan saja, saya tidak rugi. Logikanya begitu. Tapi ini adalah kepentingan kemanusiaan. Ini kepentingan keadilan. Ini kepentingan masyarakat luas. Kalau itu dibiarkan, maka rusak hukum kita. Rusak semua perspektif. Dan ini yang menjadi perjuangannya. Jadi saya akhirnya bisa berjuang dengan santai, dengan tetap tersenyum, tetap bisa tertawa dengan Uda pada kesempatan ini. Tidak masuk di hati Uda. Kalau masuk di hati, saya bisa stres udah ngadepin begitu. Kan begitu? Iya. Kurang lebih begitu Uda. Jadi seperti tadi, ada yang menyampaikan apapun dengan saya akan melihat, ya, saya akan percaya sementara dengan perspektif kepercayaan yang terukur. Setelah itu kita lihat dengan hal-hal yang objektif. Itu udah. Bahkan kalau kita masuk ke objektif, Mas, not personally, ya, bukan person Mas Novel. Ya. Bahkan Mas Novel percaya dengan lillahi ta'ala itu setelah ada kasus perobekan buku merah. Begini, pada dasarnya ketika orang sudah bersumpah dengan nama Tuhan, maka tanggung jawabnya dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah tadi, kepercayaan kita dengan siapapun tidak boleh percaya 100%. Termasuk Uda dengan saya. Uda percaya dengan saya, tidak boleh percaya 100%. Ada ruang kontrol, ada ruang objektivitas yang itu menjadi ukuran. Jadi mau ada kasus apapun di situ, ada terkait dengan apapun, ruang itu tetap ada. Itu udah. Saya cuman sedang berdoa agar orang yang berniat mau jadi presiden ini tidak jadi presiden karena dia terlibat di masa lalu. Tapi ya sudahlah, Mas Novel sudah bilang sudah memaafkan, tapi dia harus bertanggung jawab secara hukum, itu yang paling penting. Benar. Ada satu hal yang menarik misalnya. Ketika awal sekali peristiwa yang semua boleh dikatakan aktivis terdiam, ada yang menangis, ada yang marah gitu ya, dengan kejadian ini. Ada tiba-tiba muncul satu orang yang berkata, dan dia orang nomor 1 di Republik ini, berkata dia akan menuntaskan kasus ini. Tidak boleh orang setegas Novel Baswedan. Lalu ternyata anak buahnya, ya, jaksa, karena di dalam sistem presidensial, ini walaupun Mas Novel orang hukum, berkecimpung dengan hukum, kalau untuk hukum tata negara biar saya jelaskan. Iya. Nah, dalam studi hukum tata negara, sistem presidensial, Mas Novel, apapun problematika di negara ini, yang paling bertanggung jawab itu presiden. Makanya namanya sistem presidensial. Iya. Termasuk jaksa adalah anak buah presiden. Nah, ini kan ada yang timpang antara akan menghukum orang yang menyakiti orang yang tegas seperti Novel Baswedan dengan tindakan bawahannya yang menggunakan pasal penyiksaan, walaupun tidak ada unsur kesengajaan di dalam pasal penyiksaan, tapi kesengajaan menjadi hal yang penting nampaknya oleh anak buah presiden. Ini tolak belakangnya seperti ini, bagaimana Mas Novel menyikapi keadaan itu dari segi hukum, ya, bukan dari segi personal. Mas Novel sudah bilang maafkan dan segala macam. Kita melihat apakah perlu kita membubarkan Fakultas Hukum atau bagaimana? Iya. Memang saya kemudian menyampaikan itu di Twitter. Saya menggarisbawahi soal itu dan saya membawa satu definisi soal sengaja itu. Dan kemudian saya katakan intelektualitas kalau tidak digandengkan dengan moral itu masalah. Itu poin penting udah. Kembali lagi kepada tadi yang udah sampaikan bahwa kesalahan-kesalahan di aparatur atau aparat-aparat di bawah itu tanggung jawabnya harus ada di presiden. Maka dalam banyak kesempatan
saya menyampaikan itu ke forum-forum publik agar bisa diketahui oleh Pak Presiden, agar Presiden juga bertanggung jawab dan melakukan langkah-langkah untuk menghentikan ketidakbenaran tadi, sekaligus meluruskan hal-hal yang harus dibenarin. Karena masalah hukum itu adalah masalah yang paling mendasar. Kalau hukum rusak, hukum jauh dari keadilan, sulit kita berharap atau bercita-cita menjadi negara yang maju, apalagi negara yang makmur. Saya kira kita justru malah bermimpi di sana. Oleh karena itu, saya selalu berjuang, mau diolok-olok, mau dinyinyiri orang, mau diancam, saya tidak peduli. Karena itu adalah hal yang penting. Sama pentingnya dengan memberantas korupsi. Ketika kita melihat sesuatu hal yang tidak benar, maka respon itu menjadi penting. Gitu udah. Tapi kalau soal hukum dan lain-lainnya, mungkin udah Ferry yang lebih paham. Biasanya yang praktek yang lebih paham. Dosen cuma teori-teori doang. Mas, itu hal yang menarik ya, soal siapa yang bertanggung jawab, bagaimana hukum mestinya bertindak. Kita sudah banyak merasakan kekecewaan di kasus Mak Novel itu, misalnya kalau disandingkan dengan kasus penyiraman air keras manapun, itu sangat tidak patut, sangat tidak sesuai, sangat tidak sama, sangat tidak mendekati begitu ya. Bahkan kalau dibaca sebagai aparat penegak hukum kan harusnya lebih berat pelakunya segala macam. Dan saya ingat bahwa ini semua sudah direkayasa sedari awal. Bahwa ternyata polisi kasih deskripsi gambar tersangka begini, yang muncul malah beda. Itu kan kalau dalam anak-anak kekinian itu, Mas Novel, yang gambar itu adalah Blackpink, yang muncul adalah BTS, dua hal yang berbeda. Nggak nyambung, tapi kita dipaksa percaya dengan keadaan itu. Mas Novel merasa ada harapan terus, ya, minimal di rezim ini atau di rezim setelah ini, upaya pemberantasan korupsi bisa terus bertahan. Setelah KPK banyak bicara tentang hal-hal yang tidak substansial, dan tiba-tiba Mas Novel dan teman-teman masih bicara soal substansial dan membuktikan masih substansial. Ke depan masih ada harapan nggak, Mas? Atau kita gulung saja negara ini, kita buat Republik Ferry Amsari, mungkin presidennya Mas Novel nanti. Atau gimana, Mas? Begini udah, saya sering galau. Terus terang, saya sering galau dengan keadaan itu. Bahkan saya juga orang yang lemah. Seringkali saya marah dengan situasi itu. Tapi setelah mengalami beberapa kegalauan, kemarahan, dan lain-lain, semakin lama saya semakin berpikir bahwa sebaiknya kita ambil di porsi yang bisa kita lakukan. Apa itu? Berbuat. Kalau kita masih berpikir bahwa harapan itu adalah hasil dari perbuatan kita, maka kita bisa jadi putus asa. Tapi kalau kita merasa bahwa kita berbuat sepanjang kita punya kesempatan, sepanjang waktu ada, kita berbuat. Soal nggak berhasil, diulangi lagi. Toh juga 1 kali berbuat dapat pahala 1. 1000 kali berbuat dapat 1000 pahala. Nggak ada masalah. Belum berhasil, kita perbaikin caranya, lakukan lagi. Kalah, ulangi lagi. Nggak ada masalah. Kalau kita berpikir begitu, positif. Bahkan Mas, kalau sebagai orang di lapangan, bahkan kalau dirimu melihat hampir di seluruh lini, tadi kan ada yang bintang 4 institusinya kita tidak sebut, jadi tidak boleh salah sangka. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata ada bintang 4 lain yang ikut dalam hajar Novel Baswedan dan kawan-kawan di KPK. Institusinya tidak boleh kita sebut kan? Iya. Menteri koordinator saja, Menko Polhukam misalnya, itu kan dapat bintang 4 juga, tapi kan pasti tidak akan beliau ya. Tapi ini terlibat, sama-sama ingin merangsek Novel Baswedan. Hampir di seluruh lini, di DPR juga ada hak angket,
di MK malah mengabulkan hak angket, di Medan Merdeka mana begitu juga ikut mendukung. Apa harapan Mas Novel sehingga bisa betul-betul semangat itu terpelihara? Apa sih yang Mas Novel lihat? Ini kan tidak ada harapan nih semua. Begitu ke sini tidak ada harapan. Ke sana harapan apa yang kemudian bisa menyemangati Mas Novel? Selain cerita bahwa saya yakin Allah bersama saya, apa orang-orang baik teman saya saling menyemangati. Apa sih yang di depan itu yang sedang Mas Novel lihat ya? Ya. Gini udah, ada dua perspektif untuk menjawab itu. Perspektif pertama adalah perspektif diri kita sendiri. Kita ibaratkan diri kita adalah air yang menetes. Di bawah ini adalah batu marmer. Kita kalau berpikir apakah bisa tembus batu marmer ini, nggak ada harapan. Tapi air yang menetes nggak begitu. Dia terus menetes. Hingga pada saat suatu mau berapa lama dia nggak peduli. Hingga sampai kemudian marmer itu berlubang. Ini yang saya ingin gambarkan bahwa, tadi yang saya katakan, perspektif pribadi. Ketika kita berbuat sesuatu satu kali, kita mesti harus berpikir bahwa setiap perbuatan kita, kebaikan, pasti dibalasi oleh Allah dengan kebaikan. Oleh karena itu, kita berbuat aja terus, nikmati perbuatan itu. Kita berbuat, dinikmati. Yang kedua, dinikmati. Yang ketiga, dinikmati, dan seterusnya. Sehingga kita nggak pernah merasa beban. Belum berhasil, nggak apa-apa, karena Allah sayang, biar saya berbuat dapat pahala lagi. Berbuat lagi, udah nggak peduli. Kalah, nggak apa-apa, ulangi lagi. Nah, perspektif pertama, perspektif pribadi tadi, saya ingin menjelaskan. Yang kedua, perspektif masyarakat luas. Perspektif bangsa. Tentunya kita sebagai anak bangsa, sebagai salah satu warga negara Indonesia, kita ingin berbuat untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kita niat untuk bisa menolong semuanya. Sok-sokan ini kan, walaupun kita kecil gitu. Nggak apa-apa. Sama seperti cerita Nabi Ibrahim yang dibakar, ada burung pipit yang mengambil air, ditanya, ngapain kau ngambil air? Oh juga nggak bisa menolong apapun. Air yang kau siramkan dengan paruhmu nggak akan mematikan itu api besar. Bahkan dalam ini kan hikayat ya, hikayat cerita ini. Tapi ini bisa diambil hikmah. Kemudian burung itu bilang, kalaupun saya tidak bisa mematikan air itu, setidak-tidaknya akan tercatat saya di posisi apa dan saya ada niat untuk menolong itu. Selesai udah. Tapi kalau kita berpikir hasil, jangan-jangan kita mengawang-awang dan nggak berbuat apa-apa. Waktu kita habis, sia-sia, kesempatan hilang, pahala nggak dapat, kebaikan nggak dapat. Dan satu hal lagi udah, berbuat baik itu tidak hanya karena urusan pahala. Karena kalau kita berbuat baik, pada dasarnya kita sedang mendidik karakter kita. Kita berbuat baik, karakter kita akan terdidik, kita menjadi lebih disiplin, menjadi lebih berani, menjadi lebih mandiri, menjadi lebih jujur, dan seterusnya. Karena kita mendidik. Nah, pendidikan karakter ini nilainya mahal sekali, terutama buat anak muda nih udah. Kalau anak muda ingin berpikir hasil saja, ya sudah, dia nggak pernah mendidik, dia tidak pernah menanam apapun. Maka waktu yang dia bisa pakai untuk mendidik itu hilang dengan sia-sia, rugilah dia. Tapi kalau dia berjuang, konsisten, menjaga, membangun karakter, sampai pada saatnya nanti semuanya terbangun, dia jadi orang hebat. Seperti Uda Ferry. Ampun, terakhirnya berbahaya itu. Mas, saya ingat satu cerita. Dulu ada kasus Sengkon dan Karta. Ya. Negara begitu percaya diri memenjarakan Sengkon dan Karta karena dituduh membunuh orang. Lalu ternyata setelah itu negara harus malu. Ternyata pembunuh sesungguhnya Sengkon dan Karta ditemukan di penjara oleh Sengkon dan Karta sendiri. Ya. Mas yakin suatu saat semua kebenaran itu akan terungkap seperti kasus Sengkon dan Karta? Termasuk siapa sesungguhnya penyiram air keras ini? Saya yakin. Walaupun kadangkala
ada hal-hal tertentu yang kemudian kebenaran itu tidak bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Tapi kita harus yakin bahwa pertanggungjawaban kan tidak hanya di masa sekarang. Iya, iya. Kalaupun tidak bisa dipertanggungjawabkan secara langsung, pastilah orang itu sekarang sedang mendapat kesusahan, sedang mendapatkan beban moral yang berat, mendapat kesusahan hidup yang berat, pasti saya yakin. Minimal sedang bingung membangun partai, ya. Oke, Mas. Pasti itu udah. Kita stop di sana. Kita cerita yang lain. Ya, saya lebih tertarik mencari kelemahan Mas Novel. Tadi banyak kali. Nggak banyak, tapi menarik. Gitu ya. Mas BW di dalam buku Bang Zainuddin HN cerita bahwa Novel itu disiplin, fokus, telaten. Bahkan ketika ada isu bahwa KPK itu Novel terlalu powerful, dijelaskan oleh Mas BW. Bukannya Novel powerful, Novel itu tipikal penyidik yang menyiapkan seluruh argumentasinya dengan baik, termasuk ada PowerPoint, argumentasi bla bla, sehingga semua orang terpaksa percaya dengan apa yang hasil yang diselidikinya karena begitu kuat. Jadi Novel itu disiplin, powerful dalam meyakinkan orang dan segala macam. Tetapi setelah ditemui para narasumber lain, kadang-kadang Mas Novel itu ada juga blessing in disguise-nya ya, alias ada OTT, operasi tangan Tuhan, Tuhan yang membantu ya, Allah yang membantu agar semua bisa terungkap. Kadang-kadang Mas Novel itu terlalu percaya diri katanya, padahal ditolong Allah sebenarnya. Benar nggak itu, Mas? Iya. Lebih banyak blessing-nya daripada ditolong Allahnya, daripada kadang-kadang wah ini sudah ternyata petunjuk itu Allah yang bantu. Betul nggak itu, Mas? Iya. Ya sebenarnya kalau saya jadi diungkap semuanya nih sama Uday. Tapi sebetulnya gini Uda, saya lebih suka ketika bicara dengan kawan-kawan bahwa sepandai-pandainya kita, secermat-cermatnya kita, sehebat-hebatnya kita, tentu kita harus sadar bahwa kita bisa berbuat, bisa mengungkap sesuatu kasus besar karena Allah yang mudahkan sebenarnya. Dan sebenarnya memang sering begitu. Makanya saya sering bicara sama kawan-kawan agar kita bisa sukses selain dari mengasah kemampuan, mengasah keterampilan, menguatkan pengalaman, dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan dengan best practice. Kita juga jangan lupa, kita meminta kepada yang maha mengatur, yang maha memudahkan, yang dengan begitu kita mudah. Saya memang beberapa kali mengalami hal-hal tadi, nggak cuma saya, kawan-kawan juga sebenarnya begitu juga. Dan kalau dipikir-pikir waktu itu, kenapa kok bisa dapat ya? Kadang-kadang suka begitu juga kita. Contohnya misalnya saya dengar ada satu peristiwa di pengadilan gitu ya, sudah diikuti sangat lama, berhasil. Tiba-tiba ada satu kali pengiriman, nggak sengaja, sehingga semuanya terdeteksi. Itu ungkapan pengadilan, itu betul. Itu terjadi lebih sering ya? Ya, saya pernah jadi ini ceritain tadi itu soal pengadilan. Ya. Saya pernah ketika mau melakukan OTT di suatu tempat penegak hukum lah gitu ya. Ya. Itu dilakukan pengamatan dengan teknologi, nggak dapet. Orangnya ketahuan di mana nggak ketahuan. Dia tidak menggunakan komunikasi telepon sama sekali. Saya lagi duduk di suatu tempat dan kemudian berjalan, tiba-tiba orang itu ada di sekitar jarak 1-2 meter dari saya dan sedang berbicara. Saya mendengar langsung, oh itu yang disiapkan. Akhirnya ketangkeplah itu semua. Dan kadang-kala hal-hal begitu memang yang sering terjadi. Ya karena tadi barangkali saking sayangnya Allah dengan orang itu, dengan pelaku kejahatan itu, maka Allah beritahu, Allah ungkap sehingga dia berhenti dari berbuat jahatnya. Kan saking sayangnya Allah itu udah sama dia. Benar. Tidak berlanjut seluruh kejahatannya terus-menerus ya. Betul. Saya lebih banyak dapat ilmu filsafat ini, filsafat
filsafat kehidupan, filsafat religi ya. Satu hal yang menurut saya menarik dari kepribadian Mas Novel adalah kalau saya baca buku itu ya, saya juga karena Mas Novel bilang tidak harus percaya sepenuhnya bahkan kepada orang yang kita kenal, saya juga harus meragukan ini. Kalau diceritakan di buku itu adalah seorang ayah yang baik. Ada satu dialog yang sangat penting dan saya terbawa perasaan dengan dialog ini. Dialog Mas Novel dengan anak perempuan tertua ya. Jadi suatu malam kurang lebih begini dialognya menurut buku ini. Mas Novel, nak, seandainya ayah disuruh memilih ya, bertahan dengan apa yang ayah yakini kebenarannya atau berkompromi. Nah, ini kayaknya waktu sedang galau-galau kayaknya, ini curhat sama anak kayaknya. Apa yang Abi harus pilih? Lalu anak Mas Novel itu berkata bahwa Abi pilih yang Abi yakini benar. Bahkan jika Abi mengalami hal yang sangat buruk berupa kematian sekalipun, anak-anak sangat bangga sama Abi. Itu kan pendidikan yang luar biasa ya, yang saya ingat Mas BW juga seperti itu ketika beliau ditangkap setelah subuh itu. Lalu anaknya berkata, Abi keren gitu ya. Saya ingin bertanya ke Mas Novel, tolong kasih tahu saya dan dunia ini, bagaimana cara mendidik anak bisa sebaik itu? Saya bukan ahli mendidik udah. Iya, saya tahu Mas Novel tapi gini, bagi saya ya itu lah.
blessing juga itu udah. Tapi hal yang pentingnya tadi itu udah. Saya kira hal masalah karakter dan akhlak itu yang penting. Dan ternyata setelah saya punya saudara di warga negara Singapura, dia adalah konsultan pendidikan di sana, dia lulusan Kanada dan keluarganya dari lulusan Finlandia. Dia cerita bagaimana pola pendidikan di sana yang menomorsatukan karakter dan akhlak sebagai pendidikan paling utama. Dan saya kira itu, wah berarti saya lakukan sudah benar gitu udah ya. Menarik Mas. Cuman segitu ya cara mendidik ya. Saya pikir tadi banyak prosesnya, ternyata tidak juga ya. Memang begini udah. Saya selalu mencari waktu di mana saya bisa duduk, saya bisa bicara dengan anak-anak, saya menyampaikan hal, dan saya sampaikan bahwa saya ini orang tuamu, tapi saya punya banyak keterbatasan. Saya juga bisa jadi hanya diberi waktu juga nggak tahu sampai kapan untuk hidup. Oleh karena itu, mumpung kamu masih bisa lakukan yang baik, mumpung kamu punya kesempatan berbuat, karena pendidikan mengajari apapun ini untuk kamu. Nah, pemahaman itu terus disampaikan, walaupun disampaikan sekali sampai 10 kali nggak berubah juga, gitu juga. Tapi diulang terus, lama-lama dia paham. Lama-lama sedikitlah ada perubahan-perubahan. Ya itu mesti harus nggak boleh bosen, rewel. Quality time itu ya penting ya. Betul, enggak. Setiap saat ada waktu kita benar-benar. Dan saya membiasakan diri memang ada waktu saya di rumah atau bepergian yang memungkinkan, saya selalu ajak anak-anak semuanya saya ajak. Itu membiasakan diri seperti itu. Mas, itu udah. Kita sudah belajar banyak soal hukum, soal korupsi, koruptor dengan tabiatnya. Bagaimana mendidik keluarga, bahkan cerita romantis dengan Mbak Emil dan segala macam. Untuk yang terakhir Mas, 1 menit, apa pesan Mas Novel untuk Indonesia? Untuk Indonesia. Ya. Untuk Indonesia, susah kali udah. Nggak berat ini. Nggak jelas Indonesia itu siapa kan? Begini, saya tentunya berharap ke depan Indonesia ini menjadi negara yang makmur, yang kuat, yang maju. Untuk mendapatkan kemajuan, kemakmuran, dan kehebatan bagi Indonesia, haruslah dimulai dari memperbaiki penegakan hukum. Tidak boleh pandang bulu, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apabila prioritas perbaikan penegakan hukum ini sudah dilakukan, saya yakin bidang-bidang lain akan maju dengan kuat. Karena kalau itu tidak menjadi prioritas pertama, tapi contohnya masalah ekonomi dan lain-lain, maka bidang-bidang itu masih banyak diakali dan hukum tidak bisa menjangkau ke sana. Tapi apabila hukum dijadikan prioritas landasan utama, saya yakin ke depan Indonesia dalam waktu yang tidak lama akan bisa maju. Itu udah. Terima kasih Mas Novel Baswedan, sangat powerful terakhir itu, bahwa tidak perlulah bentuk perpu untuk penyelamatan ekonomi, penyelamatan hukum jauh lebih penting. Makasih Mas Novel Baswedan. Sama-sama. Yang mendengarkan. Padahal kalau nggak ada Mbak Emil, kita cerita macam-macam ya Mas. Udah nggak ada sih. Terima kasih sekali lagi Mas. Mas Baik, Novel. terima kasih. Sama-sama. One and only Mas Novel Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.